Jadi selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari menjelaskan tentang tugas nomor 5 yaitu Smart Parking Stop Detection Device. Next. Next. Jadi area parkir kampus itu seringkali sulit dipantau sehingga pengendara tidak selalu mengetahui slot yang masih tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, kami merancang Smart Parking Slot Detection Device yang dapat mendeteksi dan menampilkan ketersediaan slot parkir secara real time. Sistem ini mampu memantau beberapa area parkir, mendeteksi keberadaan kendaraan pada setiap slot, menghitung jumlah slot kosong, serta membantu pengguna menemukan lokasi parkir terdekat yang masih tersedia. Next. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian flowchart. Di sini program akan dimulai dengan inisiasi data slot atau menampilkan menu utama yang ada 6 pilihan. Jadi user kemudian memilih salah satu menu, yaitu ada input data slot, melihat status slot, melihat ringkasan parkir, melihat slot kosong yang terdekat, ada reset data, lalu juga keluar dari program. Jadi setelah setiap program itu selesai, program itu akan kembali ke menu utama, kecuali kalau usernya tuh memilih exit, maka program akan selesai. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga untuk fungsi menentukan status slot dari nilai sensornya. Di sini kodenya bisa dilihat seperti yang di bawah. Fungsi ini dipakai untuk mengubah nilai sensor menjadi satu slot. Jadi untuk satu tuh nilainya occupied, untuk nol tuh nilainya empty. Jadi fungsi ini dibuat agar proses pengecekan status tuh nggak berulang di banyak tempat. Next. Selanjutnya, ini ada fungsi untuk input atau update semua data slot parkir yang sudah dimasukkan tadi. Berikut adalah kodenya dalam Python. Function ini dipakai untuk mengisi data semua slot. Yang dilakukan oleh function diantaranya adalah mengecek apakah data sudah diinput user atau belum. Jika sudah diinput, input ditolak. Jika belum, user diminta mengisi sensor dan jarak untuk slot parkir yaitu A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan kemudian data disimpan ke data slot. Setelahnya, function mengembalikan true, dan tujuan dari true ini adalah supaya variabel sudah underscore input berubah menjadi tanda bahwa data sudah dimasukkan oleh user. Oke, berikutnya adalah melihat status semua slot. Berikut adalah kode untuk melihat status slot. Selanjutnya. Oke, pada bagian ini terdapat fungsi lihat underscore status yang digunakan untuk menampilkan status seluruh slot parkir. Sebelum menampilkan data, program akan mengecek apakah data slot sudah diinput atau belum melalui variabel sudah underscore input. Jika belum, program akan menampilkan pesan bahwa data belum diinput. Jika sudah, program akan menampilkan informasi setiap slot, yaitu kode slot, nilai slot, status slot, apakah kosong atau terisi, serta jaraknya. Slot yang ditampilkan mencakup area A, yaitu A1 sampai dengan A3, dan area B, yaitu B1 sampai dengan B3. Jadi fungsi ini membantu pengguna melihat kondisi seluruh area parkir secara lengkap. Selanjutnya ada menghitung dan menampilkan ringkasan parkir. Berikut adalah kodenya. Sini terlihat bahwa kosong sama dengan 0 dan terisi sama dengan 0. Dan nanti kalau misalkan sudah dimasukkan, kosong akan bertambah 1 dan terisi akan bertambah 1. Function ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan ringkasan parkir. Yang dihitung diantaranya adalah jumlah slot kosong dan slot terisi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan loop untuk semua slot, cek status tiap slot. Jika kosong, tambah counter kosong, jadi nanti kosong akan ditambah 1, dan jika terisi, tambah counter terisi. Setelah itu, program menampilkan status area. Apakah masih tersedia jika masih ada slot kosong, dan penuh jika semua slot terisi. Oke, di sini sekarang masuk ke fungsi untuk mencari slot terdekat yang kosong. Untuk kodenya bisa dilihat seperti di sini, bisa di next. Oke, untuk penjelasannya, jadi fungsi ini mencari jarak yang paling terdekat yang kosong. Jadi variabel yang dipakai ada dua, yaitu minimal jarak untuk menyimpan jarak terkecil yang ditemukan, lalu ada list slot untuk menyimpan slot-slot yang mempunyai jarak terdekat. Jadi logikanya seperti ini. Jadi ada loop yang semua slot, lalu yang kedua
ceknya apakah slotnya kosong. Lalu jika kosong, kalau misalkan belum ada yang terdekat, simpan dulu. Kalau misalkan jaraknya yang lebih kecil, ganti slot yang terdekat. Kalau jaraknya sama, jadi tambahkan ke list. Jadi kalau nggak ada slot kosong, program juga akan menampilkan pesan yang bahwa tidak ada slot yang tersedia. Kalau misalkan ada, program akan menampilkan slot yang terdekat dan memberikan saran menuju slot yang pertama. Boleh di next? Oke, berikut adalah fungsi dari riset semua data. Berikut adalah kodenya. Next. Oke, pada fungsi reset underscore data ini, program menerima parameter data underscore slot yang berisi seluruh data slot parkir. Kemudian program menggunakan perulangan for untuk mengakses setiap slot yang ada di dalam data underscore slot. Untuk setiap slot, nilai sensor dan jarak diubah menjadi 0, sehingga seluruh data kembali ke posisi kondisi awal. Setelah proses riset selesai, program akan menampilkan pesan reset data dan sebagai konfirmasi. Terakhir, fungsi mengembalikan nilai false untuk mengubah status sudah underscore input menjadi belum ada data, sehingga pengguna dapat melakukan input data baru. Selanjutnya adalah fungsi pemilihan menu. Ini berikut ada kode yang udah dibikin. Next. Jadi pada bagian ini program menampilkan menu utama yang digunakan untuk mengakses seluruh fitur dari Smart Parking Slot Detection Device. Di awal program, data slot A1 sampai B3, masing-masing slot itu memiliki perulangan while, sehingga menu akan terus berjalan selama program belum memilih nomor 6, yaitu program selesai. Pilihan pengguna disimpan dalam variabel pilih. Kemudian program menggunakan seluruh if, else untuk menggunakan fitur yang sudah dijalankan berdasarkan input pengguna. Jika pengguna memilih menu 1, akan menjalankan program function input. Kalau nomor 2 itu menambahkan status, 3 menambahkan ringkasan, 4 cari slot terdekat, 5 reset data, 6 program selesai. Kalau input menu tidak sesuai, maka program menampilkan pesan bahwa pilihannya tidak valid. Menu bisa muncul, menu 6, nilai jalan akan tetap bernilai true. Saat user memilih nomor 6, program menampilkan program selesai, lalu jalan akan berubah menjadi false. Setelah itu, loop berhenti dan program selesai dijalankan. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.